Jadi kalau setiap saya main kemanapun yang baru, ke tempat asing, pasti ngikut, pasti kesurupan kayak gitu. Sampai yang kayak mama tuh yang udah, ayolah kita berobat aja yuk. Berobat itu mas, baru mau masuk ke rumah ustadz, itu pasti saya udah berontak duluan, udah Tahu nggak gitu mau. ya? Iya nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng gue Yeng. Apa kabar semua teman-teman nih di rumah nih? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan kalian semua dimanapun kalian berada. Nah, tak lupa untuk selalu mengingatkan teman-teman untuk selalu support channel kita dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar channel kita lebih baik dan berkembang lagi. Nah, buat teman-teman yang mau share pengalaman horornya di podcast channel, bisa langsung aja DM Instagram kita atau kontak di bawah ini ya. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan Mbak Ulfa nih, jauh-jauh dari Cilengsi, yang akan menceritakan tentang pengalaman horor dalam hidupnya. Gimana kisahnya? Ini dia. Oke, Mbak Ulfa nih. Apa kabar Mbak Ulfa? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa Mbak Ulfa? Lagi sibuk ngurus anak. Oh, di sana ya. Oh, iya. Ngurus Kalau anak. gitu teman-teman di rumah juga pada penasaran nih, gimana kisah selengkapnya? Kalau gitu mau diceritain. Mau cerita pengalaman saya selama 3 tahun itu sering kesurupan. Oke. Menarik nih. Itu awal mula itu dari umur 17 tahun. Oke. Umur 17 tahun itu sebelum itu saya belum pernah ngalamin yang hal-hal goib kayak gitulah. Oke. Setelah 17 tahun saya merasa tuh kayak di sesuatu di badan tuh kayak gimana ya, merasa kayak berat kayak Ada gitu. yang aneh lah ya. Kadang juga di kamar suka ngobrol sendiri, berasa Serius? kayak ada temen ya. Terus juga kayak ngerasa tuh kok itu kayak sosok perempuan gitu loh. Kenapa kalau misalnya saya lagi sedih atau lagi galau atau lagi apalah kayak gitu, itu berasa tuh kayak ada Nemenin gitu. Mbak Ulfa Iya gitu. nemenin. Ternyata selama waktu itu masih sekolah itu biasa aja, belum terlalu diabaikan, belum terlalu di ini banget lah. Iya. Pas 2017 itu saya lulus sekolah, saya kerja di Jakarta. Kebetulan kakek saya main yang dari Lampung. Oke. Kakek saya main ke rumah. Itu awal mulanya nggak ada curiga apapun gitu. Dan ternyata kalau kata orang tua sih, kayak kata bapak itu kan kakek dari bapak ya. Iya. Ternyata tuh kakek punyalah ilmu-ilmu yang kayak gitu. Oh, iya orang dulu lah ya. Iya, cuma ilmunya tuh yang alhamdulillah itu yang baik gitu, nggak yang negatif lah. Oke. Itu waktu saya mau berangkat kerja sama kakek tuh saya disuruh nulis kayak Arab gundul gitu. Itu di buku mas. Di buku saya disuruh tulis, kamu bisa nulis Arab nggak Ndo, kata kakek. Bisa Pawo gitu kan. Ya udah nih ditulis gitu. Kalau saya tuh waktu pas disuruh nulis itu awalnya kayak untuk apa sih, buat apa, nggak percaya kayak gitu kan. Ini biar kamu buat jaga diri katanya gitu. Kamu mau kerja jauh, kamu biar kalau ada orang yang nggak suka kamu baca ini biar luluh lagi hatinya katanya gitu. Terus juga yang kayak pas setelah udah nulis selesai, udah saya geletakin itu buku, nggak saya pakai, nggak saya baca apapun itu. Nggak terlalu diwerin lah ya. Pas udah beberapa harinya itu saya sakit setelah nulis itu. Setelah nulis itu saya sakit. Itu pas saya sakit kakek pulang. Oke. Sebelum pulang kakek juga udah wanti-wanti lagi. Do, ini dibaca katanya gitu. Terus kayak cerita pengalaman dulunya lah beliau itu kan. Cerita pengalaman beliau, dia suka mencari yang kayak gitu-gitu gitu loh. Buat apa sih Pawo yang kayak gitu? Itu zaman dulu ya untuk menjaga diri, bukan untuk buat menyombongkan diri katanya gitu. Udahlah nggak saya terlalu tanggepin. Pas berapa harinya kakek udah pulang, itu jimat ketinggalan mas.
jimatnya kakek tuh ketinggalan. Tapi anehnya nggak tahu kenapa saya tuh di kamar, tadinya kan tidurnya di kamar nih, di kamar saya kakek, saya ikut tidur di orang tua, di kamar orang tua. Itu tangan tiba-tiba tuh langsung pengen masuk ke bawah kasur. Bawah Spontan. kasur, spontan, nggak ada yang gimana-gimana, tahu-tahu langsung ngambil. Ada gitu. Di situ saya ngomong sama ibu saya, ini mah kayaknya punya pawon nih gitu kan. Ini kayaknya jimatnya atau apanya ya, sama mama dibuka. Namanya kita dulu kan orang awam ya, nggak tahu apa-apa. Waktu itu bapak saya lagi kerja, udah tahu. Pas dibuka itu kayak ada batu merah, hijau, cincin kayak gitu-gitu mas. Terus kayak ada kayak kris kayak gitu kan. Udah mah nggak usah dibuka lagi, disimpan aja, ntar kasih tahu bapak. Pas bapak pulang, saya ngasih tahu, apa ini kayaknya punya pawon ketinggalan deh. Udah dibuka, udah sama mama. Aduh, bapak udah ngomong kayak gitu, jangan dibuka. Nggak tahu orang sama mama dibuka. Dari situ mas, dari situ nggak tahu kenapa saya waktu kerja di Jakarta itu awalnya tuh nggak gimana-gimana gitu. Awal mula waktu saya pulang kerja jam berapa ya, jam 10-an lah, saya cari makan nih jam 12 sama teman saya. Dia orang Flores, cuma saya manggilnya Flores gitu, nggak manggil nama kan. Untuk Flores kalau nonton apa kabar nih, kalau misalnya nonton mungkin dia masih inget kali ya. Itu kita lagi beli nasi goreng dari arah masjid, itu ada gang kecil, itu bawa keranda mas. Bawa keranda tuh kayak masih fresh banget lah, kayak masih baru itu kerandanya gitu kan. Tapi katanya yang ngeliat saya sama Flores doang nih. Tukang nasi goreng katanya nggak ngeliat gitu. Padahal lewat bat di depan. Saya tuh sampai, ayo pulang aja dulu yuk, beli nasi goreng ntar aja gitu. Emang kenapa kak? Pulang aja, itu tuh mayitnya baru banget. Takutnya namanya mayit baru kan ya gitu kan. Pas saya balik lagi, tukang nasi goreng ngomong gini, Mbak, Neng, kenapa kamu gitu kan? Jadi beli apa enggak? Jadi bang gitu kan. Itu tadi emang nggak ngeliat ada keranda apaan gitu. Orang saya ngeliatin situ lucu aja, masa tahu-tahu langsung kabur lari gitu katanya. Pas besoknya saya nanya nih sama bapak warkop yang langganan saya beli. Saya nanya, Pak, emang kalau di sini kalau malam ada yang meninggal tetap dikubur ya, walaupun itu sampai jam 12 gitu kan. Enggak Neng, nggak ada gitu kan. Ya kalau udah malam gitu ya pasti besoknya. Iya benar-benar. Tapi Pak, baru banget semalam saya tuh ngeliat gitu kan. Ngeliat apa? Ngeliat keranda Pak. Ada orang itu, ada 4 orang lagi ngebawa, di depan 2 bawa kayak apa ya, kayak baskom gitu loh mas gitu kan. Nggak ada nih yang di sini meninggal, kalaupun ada yang meninggal itu ada yang disiarin. Tapi saya ngeliat Pak gitu kan, sama teman saya ngeliat, iya saya ngeliat katanya gitu. Tahu-tahu saya ditebak, Mbak tuh ada yang ngikut loh di belakang katanya gitu. Spontan bapak warkop si bapak itu. Tapi saya di situ belum tahu saya kalau ada yang ngikutin kan. Siapa Pak? Perempuan, saya gituin. Saya mikirnya yang di rumah itu loh mas, yang di kamar, perempuan. Iya, yang pakai dress putih kata saya gitu. Iya gitu kan. Dari siapa ya? Kayaknya dari bapaknya katanya. Bapak saya emang nggak punya, orang awam kata saya gitu. Iya beneran gitu. Pas di belakang warkop itu mas, itu saya dengar suara macan. Suara macan kan, spontan yang kayak, ih apa nih itu Pak? Gak apa-apa, itu kucing saya, ngomongnya gitu. Masa kucing suaranya kayak macan? Ketawa-ketawa bapaknya. Pas saya lihat itu lahan kosong mas, lahan kosong di belakang warkopnya kan. Pas habis saya pulang, saya mikir, kok bisa ya? Dalam logikanya, padahal saya jelas-jelas ngeliat itu loh. Udah tuh keesokannya beberapa harinya, saya pulang kerja maghrib. Di situ salahnya saya langsung tidur gitu. Namanya waktu gadis kan tidur aja ya. Bersih-bersih dulu gitu. Gitu. Terus juga pengalamannya juga, kalau buat kayak temen-temen yang gadis, jangan sampai tidur tuh dalam keadaan kita kayak pakai tank top bang. Maaf nih. Jangan deh gitu kan. Kalau masih gadis. Saya pengalaman saya ya mas ya. Itu pasti diganggu gitu. Itu ganggunya gimana tuh Mbak, kalau boleh tahu?
badan tuh bangun tidur langsung pada pegel katanya gitu kan. Tapi ya wallahu alam sih itu ada yang entah ditindih entah apa kayak gitu. Cuma alhamdulillahnya pas saya berobat untungnya nggak diapa-apain gitu. Yang namanya jin juga kan ada hawa nafsu kayak bener, gitu bener, juga. bener. Apalagi sama yang gadis-gadis kayak gitu tuh paling seneng gitu. Iya. Nah pas dari itu si Flores pulang kerja nih jam 10. Pas banget saya baru bangun tidur yang dari maghrib itu. Flores ngomong gini, Kak Ulfa, aku tadi dapat dari Bapak Warkop, katanya Kak Ulfa suruh ke belakang masjid, ke masjid yang di belakang Kokas, katanya gitu. Waktu itu saya kerja di Kokas. Dari situ ya. Buat apa? Kenapa emang? Kayak saya tuh kayak nyolot gitu loh Mas, gitu. Nggak tahu orang saya disuruh bilang gitu kok sama Bapak Warkopnya. Buat apa Flores gitu? Aku nggak mau, kata aku takut. Situlah awal mula saya kesurupan Mas. Yang tadinya tuh saya nggak pernah kesurupan selama 17 tahun itu. Nah pas sudah 17 tahun itu saya ngerasa kesurupan dan katanya teman saya nih yang satu kosan ini cerita nih ke saya itu mata itu katanya udah ke atas yang hitam-hitamnya jadi gitu yang putih kan. aja gitu ya. Terus kayak yang ngelihat temen pun juga saya nggak ngelihat temen gitu kan. Itu yang seingat saya pas saya ingat itu ada Bapak Warkop datang kayak bawa apa ya, kayak kayu gitu loh, kayu yang kayak buat mijit gitu. Itu tuh rasanya ditempel panas banget, sakit banget. Ternyata katanya itu kayu bidara. Kayak apa ya, kayak dagang apa sih, dahannya gitu. Itu tuh panas banget, rasanya bener-bener panas, perih, sakit gitu kan. Taunya pas saya keluar dari kosan katanya saya kabur, pergi gitu aja. Tapi nggak sadar tuh Mbak Ulfa ya? Nggak sadar. Katanya juga banyak orang juga saya nggak sadar Mas. Dan alhamdulillahnya juga di situ ada warga kayak padepokan gitu, nolongin, diusut, dicari tahu asal usulnya. Sebenarnya tuh siapa yang ada di badan saya kayak gitu. Dicari tahu, oh ternyata kamu dari kakek kamu ya, digituin. Manggut aja nih. Kenapa kamu ngikut? Disuruh katanya gitu. Disuruh sama siapa? Sama kakek kamu. Iya katanya gitu. Oh gitu. Ya udah, kamu muslim atau bukan, digituin. Geleng, bukan katanya gitu. Kamu mau masuk muslim? Mau, digituin. Ya udah, kalau kamu masuk muslim baca syahadat. Syahadat tuh. Ngikut Mas, syahadat. Dibaca syahadat, dikasih nama Siti Maryam. Sampai saat ini pun dia jadi teman saya. Diusir ya bukannya apa-apa ya, diusir mau kayak gimana pun juga. Sampai saya ruqyah berapa kali pun, bolak-balik ruqyah sampai ganti ustadz berapa kali pun juga susah Mas. Gitu. Sampai saya tuh yang kayak udah lama, udah stres gitu loh. Ya udahlah, jalanin aja gitu. Udah jalanin aja, maunya kayak gimana, mungkin ini udah takdirnya juga kan, udah takdir Allah yang ngasih gitu. Pas dari situ udah dikasih nama Maryam, besoknya saya pulang ke Cilengsi. Saya ngomong bapak saya, Pak, ini Ulfa nggak tahu kenapa kok tahu-tahu kesurupan kayak gitu. Sebenarnya kan dari dulu kan nggak pernah kesurupan, kok ini kesurupan gitu kan. Kalau kata yang bapak yang ngobatin kemarin di sana di Jakarta bilangnya dari Lampung Pak gitu kan. Siapa gitu, Pak Wo emang bisa kayak gitu. Bapak saya cerita, iya Pak Wo itu emang orang bisa katanya kayak gitu kan. Pas udah beberapa bulannya tuh udah alhamdulillah nih nggak kesurupan. Pas setengah tahunnya Mas, datang lagi, tapi bukan Maryam. Beda lagi? Gimana ya bilangnya ya, percaya nggak percaya ya. Itu saya dikasih tuh dengan tiba-tiba kok saya kalau kesurupan beda lagi nih. Itu tuh kayak macan gitu. Jadi kalau misalnya kesurupan tuh tangan tuh udah begini nih. Itu nyakar-nyakar gitu. Waktu pas sebelum saya dinasehatin sama almarhum, kan sekarang udah almarhum nih sama kakek. Itu sebelum saya dinasehatin sama almarhum itu ternyata waktu itu baru belum jinak gitu.
belum yang tuanya. Itu yang buat jaga diri saya katanya gitu. Tapi saya ngomong saya nggak mau gitu kan. Saya cewek, aku nggak mau kayak gini Pak Wo, aku capek gitu kan. Jadi kalau setiap saya main kemanapun yang baru, ke tempat asing, pasti ngikut, pasti kesurupan kayak gitu. Sampai yang kayak mama tuh yang udah, ayolah kita berobat aja yuk. Berobat itu Mas, baru mau masuk ke rumah Ustadz, itu pasti saya udah berontak duluan, udah nggak gitu mau. Ya? Iya nggak mau. Sampai yang lawan 10 orang cowok 10 megangin saya itu pada mental. Sedangkan saya kan cewek ya kayak gitu kan. Kayak gitu sih. Terus? Dari yang situ udahlah dibiarin kan sama mudah, gimana jalan yang terbaiknya aja kayak gitu. Pas almarhum meninggal, kakek saya meninggal, itu saya nggak dikabarin nih. Oh di Lampung ya? Saya nggak dikabarin, tapi kok saya kayak punya kontak batin gitu loh. Kok perasaan gak enak banget, kenapa ya? Lagi kerja tuh gak enak banget. Saya dikabarin sama sepupu saya, Mbak, Pak Wo udah meninggal, kata gitu. Masa sih meninggal? Iya Pak Wo meninggal. Itu di badan saya tuh kayak suruh dorong, ambil itu jimat-jimatnya tuh ambil, katanya gitu. Ambil jimat-jimatnya, jangan terbengkalai kayak gitu. Kalau bukan kamu yang ngurus nggak ada. Takutnya malah badan ke saya semua gitu Mas. Pas saya ngomong sama orang tua saya, Pak, Ulfa harus ikut ke Lampung gitu kan. Mau gimana pun juga Ulfa kan udah kayak gini nih, udah dikasih kayak gini kan sama almarhum. Itu Ulfa suruh nyelamatin barang-barangnya. Takutnya disalahgunain sama orang gitu Mas, gitu kan. Emang katanya sih kakek saya itu kan kalau dibilang sakti pada banyak pengen ambil itunya, barang-barang yang kayak gitunya kan. Di sana selama 3 hari di Lampung itu nggak ada kejadian apa-apa, biasa aja. Setelah 4 harinya, kalau di sana itu kalau habis tahlilan itu langsung sholat isya jamaah di rumah itu. Oh berarti habis maghrib ya? Habis maghrib terus sholat isya jamaah di sana. Itu kok rasanya tuh badan tahu-tahu tuh langsung kayak gini. Badan tuh berat banget, langsung ya mulai lagi lah kayak kesurupan macan lagi kayak gitu gitu kan, ngeraung-ngeraung. Saya tuh ngomong ambil semua yang ada di kamar gitu. Jadi kamar itu khusus ada tempat yang buat ya buat kayak apa sih semedinya, pakai lah kayak gitu kan. Itu kalau dibilang ada ratusan tuh ada ratusan barang, dan itu semua asli Mas. Itu apa namanya? Ya kayak model keris gitu-gitu ya? Iya. Itu saya tuh ngejelasin satu persatu. Ini jadi tuh banyak yang pada nonton. Itu pun juga saya nggak sadar. Posisi lagi dirasukin? Lagi dirasukin. Terus? Itu satu persatu saya ngejelasin, kayak yang seingat saya tuh kayak ada semar mesem, keris, belati, terus kayak yang apa sih tuh batu delima merah kayak gitu. Terus yang buat yang apa sih batu kayak yang buat pengobatan gitu kayak gitu. Itu tuh dengan spontan saya ngomong, padahal pas setelah udah saya sadar saya ditanya ini apa ini dikit, ya nggak tahu kayak gitu. Saya bawa udah nih, saya serahin aja deh sama Pak Ustadz yang waktu itu megang saya gitu kan, biar gimana enaknya gitu, biar saya tuh nggak semua ke badan saya Bang, kayak gitu kan. Pas udah saya lewatin, saya kasih ke Ustadz, Pak Ustadz nih saya mau ngasih barang ini gitu kan, gimana ya biar dirumat lah kalau bahasa Jawanya tuh ya. Dirumat gitu kan. Kalau saya kan orang awam, apalagi orang tua saya awam. Kalau saya taruh di rumah saya takutnya ke badan saya. Betul. Dengan sendirinya itu energi kayak gitu kan kenceng ya Bang. Takutnya benar. ada orang yang tahu, orang kepengen nanti yang jadi itunya badannya ke saya gitu. Jadi saya kasihin aja tuh ke Ustadz. Pas setelah ke Ustadz saya kasihin, itu nggak ada efek sama sekali. Udah tetep, enak aja? Enggak, tetep aja. Malah makin banyak. Ibaratnya tuh saya tuh punya wadahnya gitu loh, punya wadahnya, tapi tuh wadahnya itu kecil Bang, sedangkan kayak luber-luber kayak gitu.
sedangkan saya nggak tahu cara tebusnya itu gimana gitu kan, sampai kayak yang dari luar pengen masuk ke tempat itu gitu loh, dari yang saya nggak tahu pengen masuk ke rumah kayak gitu, sampai yang pada akhirnya selama 3 tahun itu saya jalanin aja tuh Selama 3 tahun itu kesurupan kayak gitu, sampai saya minder sempat minder. minder karena malu. Iya, benar. Kesurupan itu nggak enak. Bukan karena dibuat-buat, bukan karena apa ya, makanya lu sholat, makanya lu baca doa gini-gini, nggak semudah itu. Iya, beda case-nya. Nggak semudah itu. Karena orang nggak ngerasain. Makanya itu mah bohongan, sakit hati. Kalau dibilang kayak gitu, itu mah bohongan. Apalagi kayak misalnya nangis-nangis kayak gitu tuh bohongan. Nggak bakal bisa ngerasain gitu loh. Udah tuh akhirnya pas setelah 3 tahun ketemu sama suami, kerja bareng dan itu adalah yang ngusilin lah kayak gitu kan, ada yang ngusilin saya nih, so-soan kayak lu sebenarnya bisa ya katanya gitu. Bisa apaan? Itu saya menutupin, nggak mau sampai orang tuh pada tahu kayak gitu. Dan ternyata tuh di depan suami, waktu itu kan ya bukan siapa-siapa lah, di depan suami itu saya kesurupan lagi. Tapi suami udah tahu tuh? Belum tahu, makanya dia tuh kayak kasihan mungkin ya, sampai yang bilang kamu mau nggak diobatin sama temen saya katanya gitu, kata suamiku. Ya mau, cuma nggak punya duit kataku gitu kan, nggak usah bayar gitu. Ya udah kalau emang udah jalannya ya aku mau kataku gitu kan. Itu pas saya mau diobatin itu saya dikontak nih, padahal jaraknya jauh, tapi kalau di rumah tuh rasanya tuh badan udah gemeter. Ayo kesini, temen-temen aku udah datang nih gitu kan. Kok badan tuh udah gerak-gerak kayak gini bang, ini kenapa ini gitu kan, kayak udah ngerasa gitu ya Mbak? Kenapa ini gitu. Udah tuh saya jalan, ternyata itu sepantaran sama saya yang ngobatin. Ini namanya Elian. Si Elian ini awalnya saya ragu karena bukan orang sebayanya kayak orang ustadz kayak gitu biasa loh. Aja gitu biasa orangnya. Cuma koloran, nggak pakai baju gitu kan. Itu aja saya ngeliat muka dia tuh nggak berani. Aneh kan? Ini sadar Mbak Ulfanya? Sadar, sampai yang ada apanya sih kamu gitu kan. Saya nggak berani kayak gitu. Pas diobatin itu kata dia sih ada 1.000. Shit, banyak amat. Ada 1.000 katanya yang ikut di badan saya kan. Emang saya ngerasain tuh, yang saya rasain udah keluar ada lagi, ada lagi. Itu selama 3 jam kayak gitu terus. Diobatinnya tuh selama 3 jam, keluar masuk kayak gitu kan. Pas saya ngerasa yang kayak udahlah, aku tuh udah capek, mungkin udah nggak bisa kali, emang badan aku udah kayak gini gitu kan. Aku tinggal memperbaiki aja lah ibadah aku gitu kan. Jangan nyerah kayak gitu, digituin. Itu kamu bukan suatu penyakit, itu suatu kamu tuh dikasih kayak karomah yang masih bisa disembuhin kayak gitu kan. Itu saya tuh setiap pulang kerja pasti disuruh ke Elian. Ini namanya kontrakan laki-laki ya, namanya perempuan kan kadang kalau habis pulang kerja kan takut, malu gitu loh bang. Itu pas disembuhin itu tuh kayak yang gimana ya, badan udah lumayan agak enteng kayak gitu. Ternyata yang amalan yang dikasih sama kakek saya yang di buku itu kan itu kan sama sebelumnya kan sama Pak Ustadz mau dicari, mau dibersihin itu rumah katanya kan, mau dirukiahin. Itu bang gak ketemu buku itu. Suruh dicari, suruh dikasihin ke Pak Ustadz gitu loh. Itu sampai saya pindahin lemari, keluarin buku dari lemari, itu tuh nggak ada sama sekali. Tapi sama Elian itu ada di tangan dia. Tiba-tiba ada di tangan dia. Tiba-tiba tuh ada di tangan dia. Itu nyata bang, nyata dia ngasih tahu, Pak kamu kenal sama ini nggak gitu. Ini apaan? Kayak pernah ngeliat deh kata aku gitu. Apa katanya? Ini tuh kayak yang kakek aku ngasih ya gitu. Iya, ini udah hak milik aku udah izin katanya gitu. Biar aku aja yang pegang ya katanya. Biar kamu nggak kenapa-kenapa di badan kamu.
kurang sakti apa dia. Iya. Makanya Masya Allah banget itu. Kalau bukan itu nggak keambil Bang, kemungkinan tuh terus-terusan saya kayak gitu. Jadi kuncinya ada di situ. Iya, kuncinya tuh ada di amalan itu. Mungkin itu buat bentengin Mbak Ulfa kali. Iya, kakek cuma ngasih. cuma saya nggak tahu amalannya. Maksudnya kan kayak kalau kayak gitu kan harus ditembus. Kayak misalnya puasa 40 hari, puasa putih, kayak puasa Senin Kamis, yang kayak gitu-gitu kan. Cuma namanya kadang kita kayak perempuan kan ada halangan kayak gitu. Sama kayak Elian pun juga, udahlah kamu tuh perempuan gitu, bukan kodratnya kamu megang kayak beginian gitu kan. Udah ini udah aku bersihin, kita nanti di akhir bulan ini kita bikin among-among. Kalau bahasa Jawanya tuh kayak beras putih, beras merah kayak gitu, dikasih among-among. Alhamdulillah tuh selama 3 bulan saya penyembuhan itu di badan tuh enak banget, bisa ngontrol kayak misalnya ada yang mau masuk atau apa bisa ketahan kayak gitu. Dan sekarang itu yang paling yang bisa masuk itu yang indangan yang punya saya aja gitu. Kalau yang tadi kalau yang dari luar tuh nggak bisa kayak gitu kan. Selang berapa setahun itu setahun saya pacaran sama suami. Itu saya lagi kerja Bang, lagi kerja, tahu-tahu itu saya ngeliat macan nih. Saya ngeliat macan lagi di ruang produksi, itu kok kayak kenal gitu. Dia nyamperin saya Bang, macan itu, kamu jangan kesini, saya lagi kerja, jangan sampai orang tahu kalau kamu punya saya nggak mau sampai orang itu tahu, apalagi takutnya kalau ada orang yang ngerti kayak gitu kan. Ternyata dia cuma ngasih belati segede kelingking sama batu delima merah yang udah dikasih Pak Ustadz itu. Iya, tapi dalam hal apa ya, hal yang nggak kelihatan. Tapi saya ngerasain. Itu tuh ada di tangan sebelah kanan. Masuk itu Mbak? Masuk Bang. Buset. Itu rasanya tuh kayak gimana ya, kayak ada yang jalan, kayak ada yang jalan aja tuh di tangan. Ini tuh kenapa gitu. Saya bacain Al-Fatihah, saya bacain ayat kursi, udah mendingan. Lebaran saya tuh kayak ada yang ngebilangin, kayak ada yang ngebisikin lah, kamu ikut sana ke Banjarnegara katanya gitu. Ada bisikan kayak gitu? Iya, untuk apa gitu. Sampai saya tuh izin ke orang tua, namanya perempuan waktu masih pacaran, masa ya mau ke tempat cowok sih Bang. Apalagi ke Jawa ya. Tapi mungkin kalau dijelasin dari awal mah saya mau begini oke iya, sih. Alhamdulillahnya sih orang tua ngerti kayak gitu kan. Pas saya ke Banjarnegara itu salut banget sih sama orang sana. Masih kental banget. Gitu. Masih kental ya, orang-orangnya juga ya luar biasa, sakti-sakti lah ibaratnya kayak gitu kan. Saya diajak ke Padepokan yang Elian yang ngobatin saya itu, di situ ketahuan semua Bang. Gitu. Asal-usulnya kakek saya nih. Kenapa kakek saya bisa kayak gitu? Saya baru datang itu tuh cuma ruangan hitam. Ruangan hitam ya, kayak ada gambar-gambar kayak Mbah Semar kayak gitu-gitu lah. Gambar wayang lah ya. Gambar-gambar wayang, gambarnya Soekarno kayak gitu-gitulah. Tapi saya ngelihat itu tuh kayak di dalam kerajaan. Sanggarnya itu. Kayak di dalam kerajaan, kayak ke bawah alam lah ibaratnya. Ini kok rasanya kayak gini ya, ini tuh tempat apa sih Yan? Udah ntar juga kamu tahu katanya gitu. Taunya Bang pas di sana saya cuma merhatiin, ini tuh apa, ini tuh saya dibawa ke sini musyrik apa enggak kayak gitu. Itu dalam hati awam. tuh. Masih awam kan. Pas di kesana udah ditebak nih sama, kalau di sana dipanggilnya biung. Udah ditebak sama biung. Kamu kenapa katanya gitu kan. Kamu yang dari Lampung ya, langsung ditebak gitu. Iya Yung gitu kan. Kakek kamu sakti yang biasa ke gunung mana gitu katanya. Ya saya nggak tahu kata saya gitu kan. Iya kakek kamu gini lah. Gitu. Ternyata kakekku kayak gini loh kayak gitu. Udah nggak apa-apa. Itu apa sih, demi kebaikan juga katanya gitu. Kamu pun juga jangan kayak apa ya, ngerendah diri katanya gitu.
jangan menyendiri lagi, jangan suka ngelamun katanya gitu, jangan suka ngurung di kamar kayak gitulah. Jangan, kalau bahasa sekarang mah jangan insecure. Iya, lebih ke positif lah udah. Iya, nggak taunya Bang, saya taunya itu nggak tahu apa-apa, saya di situ malah suruh nyembuhin orang. Wih. Yang kena santet gitu. Itu juga kayak yang, aku tuh nggak bisa apa-apa, udah ntar kamu juga bisa kayak gitu. Nah dari situlah saya jadinya bisa menahan kayak gitu. Jadi di sana lebih diasah gitu ya Mbak ya? Kayak diasah diajarin gitu. Iya. Sampai yang kayak mau dilepas-lepasin pun juga katanya sih nggak bisa katanya gitu. Kayak contohnya kayak tadi yang si Mariam ini, si Biung udah ngomong nggak bisa katanya, udah saya bujuk nggak mau katanya, nggak ganggu tapi ngedampingin aja katanya gitu. Oh kalau emang ngedampingin aja ya nggak apa-apa lah ya, kataku gitu kan. Nah dari situlah makanya sampai sekarang dia jadi kayak temen. Udah bener-bener temen, gimana ya temen lah Bang. Tapi jadi, kalau suami ngerasa tuh ada dia, kehadiran dia tuh suami tahu, ngerasa juga? Kenal juga, udah kenal. Suami juga udah kenal yang si Mariam ini, keluarga pun juga udah tahu si Mariam. Ya saya sih ambil dari positifnya ya. Iya. Namanya kayak gitu kan kadang ada pro dan kontra. Betul. Siapa sih yang nggak mau loh badan itu kayak gitu kan. Dalam pribadi saya pun juga saya nggak mau kayak gitu. Balik lagi ya ke Sang Pencipta, ke Allah gitu kan. Semua itu ya udah ditakdirkan sama Allah gitu. Saya juga nggak bisa berpatokan yang ngedampingin saya bisa berlindung ke dia, enggak. Iya, enggak lah. Tetap aja yang namanya itu ya Maha yang Pencipta kayak gitu. Betul. Oke, kira-kira itu ya teman-teman pengalaman horor dari Mbak Ulfa. Nah, gini Mbak Ulfa, ada beberapa yang masih kita mau tanyain sih. Salah satunya tuh sewaktu 3 tahun Mbak Ulfa yang sering kerasukan itu ya Mbak Ulfa ya. Itu rata-rata dari luar atau emang internal yang dari kakek itu sih? Yang dari luar. Oh, yang dari luar malah ya? Iya, selama 3 tahun itu kan yang dari kayak indangan ya, kalau bahasa itu. Indangan itu belum benar-benar kekunci. Dalam arti kekunci itu udah paten. Ini indangannya gitu. Ini yang dari luar. Enggak, masalahnya saya pikir tuh ya, kan udah ada dari kakek nih indangan itu kan. Terus yang luar tuh kayak ketahan sama dia. Enggak yang dari luar malah ya. Iya, belum. Tapi setelah 3 tahun itu baru nggak ada yang dari luar. Nggak ada. Oh, yang dari dalam aja ya. Iya, justru kalau misalnya ada yang mau jahatin udah tahu duluan. Oh gitu. Contohnya? Jadi contohnya gini, setelah saya ibaratnya tuh kayak punya keindra keenam tapi yang high, yang udah di atas keindra keenam. Jadi tahu-tahu tuh kok ada bayangan kayak ada yang mau ngejahatin nih gitu. Selang berapa hari bener ada kayak gitu. Iya, itu pun kalau kata yang Elian udah paten, udah tajam lah gambaran-gambarannya kayak gitu. Terus juga dari yang semenjak 3 tahun itu Bang, kalau misalnya ngelihat orang, apa yang ada di pikiran dia itu kayak, kok tahu sih, aku jadi tahu, bisa kebaca kayak gitu. Terus kayak misalnya dia ngomongin di belakang, apa dia yang mau ngejahatin orang ke orang lain, itu jadi kelihatan. Kelihatan ya? Iya, selama yang setelah 3 tahun diobatin itu. Tapi sebelumnya itu yang bikin frustasi ya Kak? Frustasi banget. Karena ya capek. Iya, Surupan itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah terbiasa? Enggak, alhamdulillah. Terbiasa? Udah alhamdulillah itu semenjak punya anak aja sih. Semenjak waktu itu kan baru nikah, sempat keguguran karena nggak kuat kandungannya. Karena bentrok sama yang indangan itu gitu. Efek juga nggak ke situ? Efek Bang. Karena kan itu energinya gede ya, maksudnya apalagi kan kayak janin kan masih kayak darah gitu kan, nggak bakal bisa, nggak kuat gitu. Jadi nggak selamat lah ibaratnya gitu. Nah, itu kan berarti ada efek ya buat kehamilan ya Kak. Saya juga baru tahu sih ini. Nah, itu kan setelah itu Kakak udah punya anak nih. Gimana tuh sekarang? Udah enakan. Udah enakan ya? Enggak, udah maksudnya enakan. Ada efek ke anak kah maksudnya? Oh, kalau ke anak enggak sih, cuma kadang
mungkin dia udah mau umur setahun kali ya, penglihatannya kan lebih tajam iya mungkin. sih kalau anak kecil kan Kadang gitu. iya, kadang suka kayak ketawa main. Kadang aku juga ngeliat, oh lagi main sama Mariam, ya udah Buset. gitu. Sampai Bener, segitunya sampai Kak? ketawa. Kadang kalau misalnya dia kayak ketakutan, aku lihat, oh dari yang lain kayak Oh gitu. bukan sih itunya. Kalau itu Bukan. lebih ngejaga ya. Iya. Nah, kalau untuk kakaknya sendiri nih setelah punya anak gimana tuh? Makin kenceng kah apa biasa aja Biasa apa? aja. Biasa aja kayak dulu-dulu aja gitu ya. Iya, alhamdulillah jadi orang normal lagi. Alhamdulillah. Udah nggak ngerasa yang kayak gimana tuh, udah nggak. Cuma ya mungkin yang indangan aja sih. Kalau suatu kayak marah, negatifnya punya apa ya, kalau dibilang indangan punya macan itu, sifat kita pun jadi ngikut Bang. Kalau emosi kayak layaknya kayak macan tuh gimana sih kalau lagi marah? Iya. Itu jeleknya gitu kan. Ya kayak gitulah pokoknya, kalau misalnya kita kayak dibikin marah, emosi itu nggak bisa kekontrol kayak gitu. Kalau untuk negatifnya apa sih Kak yang kakak rasain nih, maksudnya yang selama ini punya indangan gitu, hal negatifnya tuh? Hal negatifnya itu cuma di emosi doang. Emosi aja ya? Iya, itu pun kalau misalnya emosinya itu udah bener-bener nggak bisa ketahan ya. Kayak sakit hati, tapi bener-bener udah sakit hati banget, itu udah nggak bisa ketahan. Ya bukannya apa-apa sih Bang, tembok aja bisa dihantem ibaratnya gitu. Ibaratnya gitu ya. Iya, Nah, itu untuk doang indangannya sih. itu pernah marah nggak sih Kak? Marah ke kakak gitu? Enggak Pernah ya? alhamdulillah. Maksudnya kayak ada kakak ngelakuin apa nih, dia nggak seneng gitu? Enggak sih. Nggak pernah ya? Aman-aman aja berarti ya? Aman. Nah, selanjutnya nih Kak, saya mau tanya, untuk kakeknya sendiri nih almarhum nih, emang nggak punya cucu cowok itu? Larinya ke kakak semua? Oh ada? Punya, ada 4 atau 5 lah kalau cucu cowok. Cuma kan kalau kayak bapak itu kan anak cowok 1. Oh. Iya, kalau dari cucu itunya kan dari anak yang bude-bude kayak gitu loh, yang dari cewek-cewek. Kemungkinan waktu itu mau dialih ke bapak nggak mau. Dan juga di badan bapak nggak cocok, terima gitu ya? nggak bisa, jadi jatuhnya ke saya gitu kan. Itu juga kakek kan udah pisah nih sama nenek, punya anak lah cowok, itu pun juga kan masih sedarah, nggak bisa juga. Mungkin ya emang udah jatuhnya ke saya, jadi kayak gitu. Cerita sedikit, waktu itu mama pernah bilang waktu ngelahirin saya, itu kan di Lampung. Nah, punya emang apa ya, nenek itu kan dukun bayi. Nenek kan dukun bayi nih yang dari bapak. Itu kata mama tuh, namanya di Lampung kan masih kayak hutan-hutan, kebun-kebun kayak gitu, belum ada lampu juga. Itu emang katanya pas mau ngelahiran itu dikelilingin rumah gitu, kelilingin rumah tuh nenek sambil kayak bacain apa gitu pakai air lah, suruh minum, katanya langsung keluar aja kayak ngelahirin kucing katanya gitu. Katanya gampang. Mama juga udah punya batin di situ. Kayaknya nih bakal beda nih gitu. Bener aja. Nih Mbak Ulfa gedenya begini. Iya, kalau bahasa itunya kan. Tapi Mbak Ulfa sejauh ini nyaman lah ya? Nyaman. Udah ya, dinikmatin aja gitu ya? Nikmat. Nah, terakhir nih Mbak Ulfa nih, saya mau nanya yang tentang sebelum nikah tuh, yang ke kampung suami Banjarnegara. Nah, itu prosesnya berapa lama tuh di sana? Selama seminggu. Seminggu ya? Oh berarti mereka tuh sebenarnya udah tahu ya, Mbak Ulfa nih ada potensi, teman nggak bisa ngituinnya, apa bahasanya ya, nggak bisa apa ya? Ya pokoknya dia tahu Mbak Ulfa punya potensi, cuman mungkin, nah ini gue ajarin nih biar lu bisa gitu. Nah, berarti kayak gitu kira-kira. Nah di sana tuh ngapain aja sih Mbak Ulfa? Di sana waktu itu selain bantu ngobatin orang ya, ada ritual-ritual khusus kan? Enggak ada ritual. Di sana tuh ya kita kayak ngidung. Sholawatan zaman dulu. Ini apa? Syekh-syekh. Sama kayak wali-wali gitu. Itu ngidung, saya tanya sama suami, gimana rasanya ngidung? Biasa aja katanya gitu. Kayak gitu biasa? Iya biasa. Tapi yang saya serapin itu ngidung bener-bener yang kayak kebawa banget zaman dulu. Nah di sana itu ibaratnya Biyung punya karomah kayak bisa kayak manggil Syekh Subakir gitu. Cuma kan itu ibaratnya bukan apa ya, kalau dibilang karomahnya gitu loh Bang. Ya, itu balik lagi ya percaya nggak percayanya gitu kan.
waktu itu alhamdulillahnya saya diterima sama Syekh Subakir ini. Oh, dia milih-milih juga ya? Milih Bang, jadi nggak sembarang orang juga. Oke, lanjut. Saya diterima, itu saya dibilang gini, Nduk, ngomong bahasa Jawa lah gitu kan, Nduk, kalau bisa setiap malam Jumat Kliwon kamu bantuin orang ya gitu. Kamu bantu-bantu orang, sembuhin orang, bantu orang yang benar-benar minta bantuan kamu gitu. Terus juga saya juga kayak dinasehatinnya tuh jangan jahat sama orang katanya gitu. Jangan sampai yang main-main hal gaib buat nyakitin orang digituin. Masih pesan lah ya. Karena emang kalau dilihat sakit sih Bang, kasihan sama orang-orang yang suka main-main yang kayak gitu ya. Nah itu dia. Ya makanya sih. Tapi gimana, emang udah banyak kejadian kayak gitu sih Mbak Ulfa. Oke, kalau gitu ya kira-kira itu ya teman-teman, pengalaman horor dari Mbak Ulfa ya, dari bisa ngelihat sesuatu, bisa datang sesuatu ke tubuhnya sampai bisa ngobatin orang. Nah, makasih banget nih Mbak Ulfa nih udah datang di podcast channel, udah mau share pengalamannya di kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di rumah udah menyaksikan episode kali ini. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe channel kita sekarang juga. Nah, kira kita sampai di ujung acara nih. Gua dan tim Mbak Ulfa izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ini siapa ini? Ini dengan siapa? Ini dengan siapa? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Nggak apa-apa, ada yang mau disampaikan? Oh, ini yang diceritain Mbak Ulfa tadi. Oh, tapi baik kan ya? Oh. Ada yang mau disampaikan nggak? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kamu yang sehari-hari ngikutin Mbak Ulfa ya? Oh. Dari almarhum. Ada yang mau disampaikan nggak kira-kira nih? Nah, ini Mbak Ulfa datang lagi nih. Akhirnya datang juga. Oke, lanjut deh Mbak Ulfa. Saya jadi ini takut sendiri sebagai host. Oke, lanjut. Biasa dong kalau ada cowok-cowok gitu. Oh gitu. Apalagi sama Tuh kan benar. alamas ininya. Iya, emang saya udah ngira. Oke, Lanjut ya. lanjut Mbak Ulfa. Maaf ya. Nggak apa-apa.